Aku belum setting background, Bu En. Sebentar ya. Oke. Alvira, kamu nama handphonenya apa, Al? Kemarin yang kirimnya ke Papa itu. Gambar background. Papa belum setting backgroundnya lagi. Enggak. Oh, 2 Al. Udah, enggak. Udah. Dia belum kak. Lantanya. Cuma kakak kan? Udah, jangan rame. Papa ngomong. Papa ngomong suara kamu. Tapi gini dia dengan ngambil. Tapi aku. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu narasumber beserta teman-teman mahasiswa dan mahasiswi baru Universitas Budi Luhur, khususnya di Fakultas Teknik. Mungkin sebelum kita mulai, kita tunggu untuk teman-temannya yang lain untuk bergabung ya. Karena di sini kami cek masih ada yang baru join. Jadi nanti akan kami segera admit untuk bisa masuk ke room-nya. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Nazori. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, Bapak. Saya dengan Rizka, Bapak. Ya. Iya, tim yang membantu untuk Fakultas Teknik di hari ini ya, Pak ya. Iya, bersama tim saya ada di sini dengan Mas Irfan juga. Begitu ya, Pak ya. Baik, tadi mengenai materi sudah di-share oleh Ibu Anggra ini ya, Pak, ke kami. Seperti itu. Iya. Baik, mohon izinnya untuk saya buka ya, Pak ya. Iya. Dimulai sekarang ya. Baik, terima kasih Pak Nazori. Ya, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Yang terhormat Bapak Dr. Nazori AZ, MT, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur. Lalu kemudian Ibu Anggraini, dia SMT, selaku Ketua Program Studi Teknik Arsitektur. Lalu kemudian Bapak Ahmad Musafa MT, selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro, beserta seluruh mahasiswa-mahasiswi baru Universitas Budi Luhur yang kami cintai.
Selamat datang pada acara hari kedua Orientasi Pendidikan Mahasiswa Baru tahun 2020. Baik, untuk seluruh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang telah bergabung pada Zoom ini, dikarenakan kami melakukan setting Zoom tidak bisa unmute audionya, jadi pada nanti saat sesi tanya jawab berlangsung, silahkan teman-teman untuk mengetik pertanyaan pada kolom chat yang tersedia. Baik. Lalu nanti setelah ini ada pemaparan dari Bapak Dekan tentunya dengan Ibu Kaprodi dan Bapak Kaprodi juga. Nanti setelah itu pada sesi terakhir akan ada sesi foto bersama. Jadi nanti dimohon untuk on cam ya teman-teman pada saat akhir acara. Begitu. Baik. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Salam budi luhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk Bapak Nazori. Oke. Baik, terima kasih Pak Panitia. Apa namanya tadi? Ini ya. Namanya lupa saya tadi. Rizka Tia ya. Dengan Rizka Tia, Bapak. Oke, ya terima kasih. Selamat pagi ya. Selamat datang, selamat bergabung bagi para mahasiswa masa baru di Fakultas Teknik di Universitas Budi Luhur ya. Mudah-mudahan apa yang Anda cita-citakan akan segera tercapai dengan baik ya. Baik, nanti kita ikuti paparan dari saya yang dilanjutkan dengan para kaprodinya. Oke, terima kasih untuk sementara dari saya itu ya, silakan Bu Rizka. Halo, Rizka? Iya, Pak. Ya udah deh, saya terus langsung ini materinya belum di share ya. Sudah, Pak. Baik, untuk materinya segera di-share ya. Silahkan Mas Ya. Irfan. Oke, ya, baik. Baik, kita mulai ya para mahasiswa ya. Ini saya dari sebagai dekan Fakultas Teknik ya. Ini adalah materi Fakultas Teknik. Nanti sebagian yang generalnya saja saya nanti akan dilanjutkan oleh para kaprodinya. Kaprodi adalah kepala ketua program studi ya. Dia ada 2, program studi arsitektur dan elektro. Oke, lanjut. Ya, di Fakultas Teknik itu adanya di unit 5 lantai 3. Itu ruangannya, ruangan saya termasuk juga di sana. Itu ada nomor teleponnya, ada fax-nya, kemudian ada website-nya untuk Budi Luhur ya, http://budiluhur.ac.id ya. Kontak khususnya kalau untuk ke dekannya ada extension-nya 253, ada sekretariatnya 255, dan kaprodinya elektro dan arsitektur jadi extension-nya 254. Oke. Lanjut. Nah, ini struktur organisasinya. Ini kan ada dekan, ada senat fakultas, ada kepala sekretariat, dan terus langsung ke bawahnya. Itu sebelum kelangsungan ini agak cepat dikit ya karena waktunya ya. Oke, lanjut ya. Ya, ini di FT itu ada pejabat yang namanya ada dekan, itu saya sendiri, ada ketua program studi teknik elektro Pak Ahmad Mustafa sekarang ada hadir, kemudian arsitektur adalah Anggranidia SMT, dan ada kepala sekretariatnya fakultas ada Pak Rismawandi ya, kemudian lab elektro ada Pak Eka,
kemudian ada lab arsitektur Sri Kurniasih MArch. Oke, lanjut. Oke, visinya ya nanti akan panjang lebar akan dijelaskan juga oleh Kaprodinya, kepala program studinya ya. Terus betul saja langsung. Kemudian kita punya misi ya, jadi ada 4 di sini. Oke, nah yang nanti akan dibaca dan dijelaskan lagi oleh Kaprodinya. Oke, silakan lanjut ya. Kemudian tujuannya yaitu untuk menghasilkan sarjana teknik yang cerdas, berbudi luhur, untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki ada 3 kemampuan akademik dan profesional yang unggul dan mempunyai daya saing, kemampuan menerapkan dan mengembangkan hasanah ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian, mampu diberluaskan dan mengupayakan penggunaan pengetahuan teknologi dan atau kesenian untuk meningkatkan hidup masyarakat. Oke, lanjut. Kemudian kita juga punya beberapa kerjasama ya yang sampai sekarang masih tetap ada, itu antara lain dengan industri, ya, dengan lembaga pendidikan dan pelatihan, kemudian kerjasama dengan PTN, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta lainnya, kerjasama dengan penerbit dalam penerbitan buku dan bahan ajar. Oke. Di program studi ada arsitektur itu di ininya yang ada peminatannya ada real estate, ada interior. Kalau elektro itu ada telekomunikasi, peminatannya ada teknik kontrol. Beban studi yang kita tawarkan ada 144 SKS total SKS ya. Ya, lanjut. Kemudian di kita juga ada punya dosen PA namanya, penasihat akademik. Jadi setiap mahasiswa itu punya PA-nya tersendiri ya, baik di arsitektur maupun studi teknik elektro. Ya, setiap mahasiswa mempunyai dosen penasihat akademiknya masing-masing. Oke. Terus silakan lanjut. Nah, tujuannya dosen PA itu adalah ini membantu menyusun rencana studi Anda, ya kan? Ini tugas-tugas dosen PA. Ya, kemudian membimbing mencapai kelulusan. Anda juga bisa konsentrasi masalah akademik dan itu memonitor kemajuan tingkat belajarnya Anda. Oke, lanjut. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini di skip aja nanti Kaprodi yang lebih ini intensif. Kemudian di samping itu kita punya juga surat keterangan pendamping ijazah. Jadi ada ijazah, kemudian ada SKPI juga. Jadi saat kelulusan, wisudawan akan mendapatkan beberapa dokumen kelulusan, sepertinya ijazah dan transkrip, dan dokumen lain yang berkaitan dengan profesi. Mulai tahun akademik 2015, selain mendapatkan dokumen di atas, mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah. Ada lagi. Apa itu surat keterangan pendamping ijazah? Oke, ya. Dilanjut aja. Oke, di skip aja nanti lebih jelas lagi dari Kaprodinya, ya. Terus lanjut. Kemudian ini juga ya, ya di skip aja dulu, ya. Kemudian ada manfaatnya nih, saya perlu jelaskan sebagai dari SKPI tadi sebagai dokumen tambahan ya yang menyatakan kemampuan kerja, penugasan, pengetahuan dan sikap moral seorang lulusan, ya. Sebagai penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya, dapat meningkatkan kejayaan kerja, ya, kelayakan kerja, terlepas dari jenis dan jenjang program studinya. Oke. Nah, ini juga di skip lagi, bisa dibaca nanti ya, dijelaskan lagi ya. Kewajiban mahasiswa itu mulai dari sekarang tingkatkan peran aktif Anda dalam segala kemampuan di kampus. Dokumentasikan dengan baik kegiatan Anda di kampus agar Anda mengisi data SKPI tidak menemui kesulitan data. Jadi ada kegiatan mahasiswa Anda dokumentasikan ya. Oke. Kemudian pengumumannya itu ada juga bersifatnya online. Setiap hari lihat pengumuman nah ini alamatnya ya, ada di http www.budiluhur.ac.id dan ada juga ft.budiluhur.ac.id. Kemudian ada juga yang namanya baak.budiluhur.
.ac.id. Ini online. Oke. Nah ini untuk arsitektur, ya. Itu dilanjut aja ya, skip aja. Ini arsitektur sendiri ya. Ya terus saja nanti dijelaskan oleh prodinya sendiri. Ya, tolong di back dulu Mas, jangan diterusin Mas. Dari program studi arsitektur Mas. Nah ini. Ya, terima kasih Pak Nasori. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Anggrenia. Saya diamanahkan saat ini sebagai Ketua Program Studi Arsitektur dari Universitas Budi Luhur. Next. Nah, Fakultas Teknik sendiri sebenarnya berdiri pada tahun 1999, tapi resmi beralih menjadi universitas sehingga arsitektur dan teknik elektro di bawah Fakultas Teknik itu pada tahun 2003. Next. Oke, apa visi, misi, dan tujuan dari program studi arsitektur? Saya akan singkatkan bahwa kita punya 3 poin dalam visi, misi, dan tujuan. Yang pertama adalah berbasis teknologi informatika, ya sesuai dengan sejarah berdiri Budi Luhur. Kemudian yang kedua adalah permukiman, jadi spesifikasi arsitektur Budi Luhur ada permukiman. Dan kemudian yang ketiga adalah cerdas berbudi luhur sesuai dengan visi misi universitas. Next. Next. Profil lulusannya di sini karena kita punya 2 peminatan yaitu permukiman dan interior, maka profil lulusannya alumni dapat bekerja di bidang arsitektur maupun interior, baik sebagai karyawan maupun berwirausaha ataupun bekerja di instansi pemerintah. Next. Learning outcome-nya adalah kita mengacu pada Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitektur se-Indonesia. Next. Untuk kompetensi lulusannya, jadi di sini tadi ya kalian akan menguasai teknologi informasi dan komunikasi khusus di bidang arsitektur. Kemudian juga kalian akan terjun ke masyarakat sehingga kita harus menjadi arsitek yang cerdas berbudi luhur. Next. Jenjang kompetensinya yaitu secara kurikulum dibagi menjadi 4 tahun. Jadi yang pertama kalian akan belajar pengenalan arsitektur. Tahun kedua kalian akan belajar perancangan dan menjadi arsitek yang cerdas berbudi luhur. Tahun ketiga, kalian akan belajar tentang keprofesian arsitektur. Dan tahun keempat, pengembangan kompetensi arsitektur. Next. Sesuai dengan kompetensi arsitektur, jadi yang pertama kita menyediakan ada 3 mata kuliah yang berhubungan dengan permukiman. Kemudian ada 4 mata kuliah yang berhubungan dengan arsitek cerdas berbudi luhur. Next. Kemudian kita juga menyediakan ada 4 mata kuliah yang berhubungan dengan teknologi informasi. Sehingga dengan kalian mengambil kuliah di Budi Luhur, pengalaman dari kakak kelas kalian, bahkan sudah menjadi alumni, tidak perlu lagi mengambil kursus komputer di luar, karena semua sudah kami berikan pada saat kalian kuliah. Next. Bagian kurikulum, total SKS yang diambil, kita mengacu pada dikti, yaitu 144 SKS, terbagi dalam 8 semester. 7 semester kalian dapat mengambil mata kuliah, baik mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan, dan di semester 8, jika kalian tepat waktu, kalian dapat mengambil tugas akhir. Next. Oke, saya akan memperkenalkan dosen-dosen kalian, karena kita kuliah nanti sebagian masih harus online. Back dulu, Mas. Karena kita kuliahnya masih harus online, jadi kalian kenal dulu wajah-wajahnya ya. Yang pertama sebelah kiri adalah saya sendiri, Ibu Anggreni, sebagai Ketua Program Studi. Yang di tengah adalah Ibu Nia, sebagai Kepala Laboratorium. Yang di sebelah kanan adalah Bapak Karya Subagia. Next. Kemudian yang di sebelah kiri adalah Ibu Dr. Putri, yang di bagian tengah adalah Ibu Endang.
Kemudian yang di bagian kanan adalah Bapak Dr. Hakim. Kemudian next. Yang di sebelah kiri adalah Bapak Harfa, yang di bagian tengah Ibu Inggit, dan yang di bagian kanan adalah Bapak Dodi. Ini adalah 9 dosen tetap dari arsitektur yang nantinya tentunya akan disupport dengan beberapa dosen tidak tetap. Oke, next. Fasilitas yang kami miliki, saya akan menjelaskan khusus laboratorium saja. Jadi kita punya 3 studio, yang di atas adalah studio gambar bawah, yang di bawah adalah studio gambar atas. Next. Yang di atas adalah laboratorium komputer, yang di bawah adalah laboratorium fisika bangunan, bahan bangunan, dan interior. Next. Kemudian yang terakhir adalah studio untuk tugas akhir. Next. Kemudian ada beberapa kegiatan yang sering kami selenggarakan. Yang pertama adalah kuliah umum, kemudian seminar, next, seminar arsitektur, next. Kemudian ada seminar khusus mahasiswa baru, tapi karena kita sedang online, jadi sementara ditiadakan. Next. Kemudian kuliah di lapangan. Next. Kemudian ada workshop. Next. Kemudian ada prestasi. Ini adalah prestasi kakak kelas kalian di bidang akademik. Next. Dan ini contoh prestasi di bidang non-akademik. Next. Kemudian kami dari program studi arsitektur setiap semesternya rutin menyelenggarakan pameran. Ini adalah beberapa contoh kegiatan pameran yang pernah diselenggarakan oleh mahasiswa. Next. Next. Kemudian kami juga melakukan studi ekskursi di Pulau Jawa, luar Pulau Jawa maupun luar negeri. Next. Kami juga mengajak mahasiswa untuk terjun ke masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Next. Kemudian ada kegiatan untuk mahasiswa baru, biasanya kami selenggarakan malam keakraban, dan untuk alumni ada kegiatan temu alumni. Next. Mahasiswa juga rutin mengadakan acara buka puasa bersama anak yatim setiap bulan Ramadan. Next. Kemudian tahapan akhir adalah mahasiswa melakukan tugas akhir yang pada akhirnya akan kita wisuda bersama-sama. Next. Alternatif organisasi yang ada di program studi arsitektur, kalian bisa aktif di himpunan, ataupun kalian bisa aktif sebagai asisten laboratorium. Next. Oke, kepada mahasiswa baru, saya ucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar Arsitektur Universitas Budi Luhur. Berikutnya akan dilanjutkan dengan Bapak Ahmad Musafa. Silakan Bapak Ahmad Musafa. Oke, terima kasih Bu Eni. Slide berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa baru semua, rekan-rekan alumni, dan rekan-rekan pengurus himpunan. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Pada kesempatan yang cukup singkat ini, saya akan mencoba sedikit memaparkan tentang apa yang akan Anda peroleh, apa yang akan Anda alami selama Anda menempuh pendidikan di program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur. Berikutnya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eni bahwa dulu FT itu namanya Sekolah Tinggi Teknik STT tahun 99 berdiri ya. Kemudian tahun 2003 berubah menjadi universitas dengan 2 program studi, ada teknik arsitektur waktu itu dan teknik elektro. Sekarang arsitektur menjadi arsitektur saja. Berikutnya, visi dan misi dari program studi teknik elektro, yaitu kita ingin menjadi sebuah program studi teknik elektro yang unggul dengan standar mutu tertinggi yang dilandasi oleh kecerdasan dan keluhuran budi dengan ditopang kemampuan di dalam bidang teknologi informasi. Nah, dengan visi ini,
Maka ada 4 misi yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah kita menyelenggarakan pendidikan di bidang teknik elektro. Ada 2 peminatan di sini, yaitu bidang teknik kontrol industri dan otomasi, kemudian ada teknik telekomunikasi dan multimedia. Kemudian yang kedua, selain pendidikan, kita juga aktif membina sivitas akademika, baik itu dosen maupun mahasiswa, untuk melakukan penelitian dan inovasi di bidang teknik elektro, kemudian melaksanakan pembinaan di bidang mengimplementasikan hasil penelitian di dalam pengabdian kepada masyarakat antara dosen dan mahasiswa. Dan yang berikutnya adalah kita juga aktif menjalin kerjasama dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri. Berikutnya. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari program studi teknik elektro, yang pertama adalah kita ingin menghasilkan lulusan yang cerdas berbudi luhur, kemudian memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh, khususnya di bidang teknik kontrol dan teknik telekomunikasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah kita ingin menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan melakukan penelitian, mengembangkan diri, menambah ilmu, meningkatkan keterampilan dan inovasi, baik di bidang teknik kontrol maupun teknik telekomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin menghasilkan lulusan, selain dia bisa punya kemampuan untuk dirinya, dia juga bisa menyebarluaskan ilmu yang dia punya untuk berperan serta di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sekitar. Berikutnya. Ini tidak terlihat gambarnya, tapi saya sampaikan secara singkat bahwa apa yang ingin kita capai setelah Anda nanti lulus, yaitu profil lulusan. Berikutnya, bahwa kami menginginkan lulusan program studi teknik elektro itu adalah menjadi seorang sarjana teknik yang mampu merancang dalam bidang teknik elektro dengan memanfaatkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi dengan dilandasi nilai-nilai kebudiluhuran. Ini penting sebagai tolak ukur bahwa kita tidak hanya mendidik Anda untuk menjadi seorang yang cerdas, tapi juga memiliki etika, memiliki nilai-nilai kebudiluhuran, sehingga menjadi manusia yang lengkap. Berikutnya. Nah, kalau nanti Anda kuliah di teknik elektro, kira-kira setelah selesai Anda akan kemana? Beberapa industri yang sekarang kita kenal sebagai industri 4.0, semua itu adalah sebenarnya bagian untuk orang-orang teknik elektro. Karena apa? Kita base-nya adalah IoT, dan IoT itu adalah dasarnya adalah teknik elektro. Jadi bahwa profesional di bidang teknik elektro, mesin, dan robotika itu menjadi tulang punggung perkembangan revolusi industri 4.0. Sehingga apa? Kurikulum yang kami rancang itu menyiapkan Anda untuk bisa berkiprah, apakah di industri telekomunikasi, industri otomasi dan robotik. Kebetulan salah satu alumni yang nanti akan Anda berbicara di depan Anda adalah bekerja di EBB Robotik, Saudara Chef Rijal. Nanti akan banyak bercerita mungkin ke Anda. Industri elektronika, industri kelistrikan, PLN maupun swasta, pertambangan, penerbangan, perbankan, properti, wirausaha. Anda juga bisa menjadi peneliti atau bekerja di instansi pemerintah sebagai di BUMN maupun instansi pemerintah seperti pegawai negeri. Berikutnya. Nah, kurikulum yang kita rancang tadi saya sampaikan bahwa di teknik elektro kita ada 2 peminatan, teknik telekomunikasi dan teknik kontrol, di mana dari 2 peminatan itu kelompok mata kuliahnya kami kelompokkan menjadi ada kelompok mata kuliah inti teknik elektro, di mana kelompok mata kuliah inti teknik elektro ini sama atau mengacu dari mata kuliah asosiasi di teknik elektro, yaitu Forte, Forum Teknik Elektro Indonesia. Jadi perkumpulan seluruh teknik elektro se-Indonesia. Jadi Anda belajar mata kuliah misalkan rangkaian listrik di UI, di ITB sama, di ITS sama. Jadi ini adalah sudah menjadi standar untuk semua prodi teknik elektro. Kemudian ada mata kuliah khas di kita, yaitu mata kuliah kebudiluhuran dengan mata kuliah dasar umum seperti Pancasila, kewarganegaraan dan sejenisnya. Kemudian kita juga selalu membekali mahasiswa elektro dengan kemampuan komputer dan programming. Karena apa? Orang elektro itu tidak hanya ngomongin hardware, tapi justru logic dan software itu juga penting, karena itu merupakan dasar dari kemampuan nanti di bidang kerja.
Kemudian baru mata kuliah peminatan atau konsentrasi di bidang teknik telekomunikasi dan teknik kontrol. Kemudian dari kumpulan mata kuliah tadi menyiapkan Anda untuk bisa kerja praktek, melakukan magang industri, dan menyelesaikan tugas akhir. Sehingga ketika Anda selesai, Anda bisa menjadi lulusan yang cerdas, berbudi luhur, kreatif, terampil, dan inovatif. Berikutnya. Jadi ini struktur kurikulumnya. Jadi nanti Anda kuliah itu kurang lebih sekitar 8 semester atau 4 tahun. Jadi semester 1 itu ada yang warna biru, warna oranye, pink gitu ya. Jadi mata kuliah inti yang warna pink, biru adalah mata kuliah MKDU. Mulai semester 3, 4, 5, 6, dan 7, itu Anda bisa juga selain belajar di mata kuliah yang ada di teknik elektro, Anda bisa mengambil mata kuliah dari prodi lain. Misalkan Anda pengen belajar tentang kewirausahaan dari FEB, itu bisa. Jadi kita menyediakan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan itu. Kemudian di semester 6 dan 7, kami juga menyediakan kesempatan kepada mahasiswa, memberikan kesempatan untuk belajar di luar PT, di luar perguruan tinggi. Misalkan Anda magang di industri, itu nanti bisa dikonversi menjadi mata kuliah yang ada di kurikulum kami. Kemudian di akhir, Anda bisa menyelesaikan tugas akhir di internal kampus. Berikutnya. Berikutnya, maaf Mas. Nah, oke, ini naik kerja ini detail dari gambar tadi. Tidak terbaca terus. Berikutnya. Untuk ini yang untuk telekomunikasi. Berikutnya tolong Mas, Mbak. Ya, berikutnya lagi. Berikutnya. Nah, untuk mendukung proses pembelajaran, slide sebelumnya, maaf. Untuk mendukung proses pembelajaran yang dilakukan di program studi teknik elektro, dalam konsep kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, kami menyediakan kesempatan mahasiswa untuk melakukan magang industri, proyek desa di KKN, mengajar di sekolah, misalkan eskul robotik atau elektronika. Kita juga akan melakukan pertukaran mahasiswa untuk mengirim ke ITS. Sebenarnya tahun ini harusnya jalan, tapi karena pandemi jadi dipending. Penelitian dosen dengan mahasiswa bersama-sama, kemudian kewirausahaan dalam bentuk program kreativitas mahasiswa, kemudian ada proyek robotik, kita aktif di robotik, kita punya pusat studi robotik, dan kita punya pusat studi kendaraan listrik. Kemudian kebetulan sekarang kepala pusat studinya adalah dosen kami. Kemudian ada proyek kemanusiaan yaitu Abdimas dan KKN. Ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan di luar kelas. Berikutnya. Ini beberapa alumni kami. Jadi ada alumni kami yang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Ada mulai dari project manager di proyek MRT, kemudian ada yang bekerja di PLN, ada yang menjadi supervisor di Airnav yang ada di bandara untuk pengaturan traffic lalu lintas pesawat, ada yang bekerja di industri robotik, kemudian ada yang bekerja di pabrik ban, kalau nggak salah di City Radial, kemudian ada juga industri lainnya banyak. Ini beberapa profil alumni yang kami tampilkan. Berikutnya. Oke, sekarang nanti selama perkuliahan Anda akan diajar oleh siapa saja. Ini adalah profil atau foto-foto dari dosen di Prodi Teknik Elektro. Yang pertama itu ada Pak Dekan, Bapak Dr. Insinyur Nazori. Kemudian yang kedua adalah saya sendiri, Ahmad Musafa, sebagai Ketua Program Studi Teknik Elektro. Kemudian berikutnya ada Pak Eka Purwalaksana, sebagai Kepala Laboratorium Teknik Elektro. Kemudian ada Pak Sujono, sebagai Kepala Pusat Studi Mobil Listrik. Kemudian ini ada Pak Swasti Broto, ada Ibu Rumi Sirait, ada Pak Indra Rianto, ada Pak Pembi Wahyu, dan Ibu Niftifat. Berikutnya. Ini beberapa laboratorium yang ada di kami, jadi saya tidak menampilkan foto, tidak terlalu banyak. Jadi intinya nanti Anda beberapa praktikum dasar yang Anda lakukan, mulai dari fisika, pengukuran besaran listrik, rangkaian listrik, elektronika, sistem digital, dasar sistem kontrol, dasar telekomunikasi, dasar teknik tenaga listrik. Kemudian ada lab kontrol lanjut, ada lab komputer di universitas dan Cisco, ada juga workshop yang tadi saya sampaikan, ada robotik, kendaraan listrik, mikrokontroler, PLC. Berikutnya. Salah satu kebanggaan kami bahwa kita walaupun mahasiswanya mungkin elektro paling sedikit ya teman-teman mahasiswa elektro nih, tapi kita selalu berpartisipasi dalam kegiatan nasional. Salah satunya adalah 3 tahun terakhir kita pernah juara 1 kontes robot pemadam api tahun 2019 tahun lalu. Kemudian kita juga juara
3 ada kontes robot sepak bola. Tahun ini untuk program robot karena online, jadi kita belum sempat untuk berpartisipasi. Kemudian tahun sebelumnya juga selalu kita aktif. Jadi mulai dari tahun 2004, 2005 sampai dengan sekarang kita tidak pernah tidak ikut, selalu ikut kontes robot Indonesia. Berikutnya. Dan salah satu prestasi kebanggaan di program studi teknik elektro adalah kita rutin mendapatkan hibah program kreativitas mahasiswa. Tahun ini dari 2 tim yang mendapatkan hibah di Budi Luhur, dua-duanya adalah tim prodi teknik elektro. Jadi berbanggalah teman-teman mahasiswa teknik elektro bahwa kakak kelas Anda itu selalu rutin mendapatkan prestasi hibah program kreativitas mahasiswa. Ini beberapa dokumentasinya. Kebetulan yang dapat tahun ini bimbingan dari saya sendiri. Berikutnya. Ini beberapa kegiatan di luar kelas. Selain kuliah di kelas, kita juga rutin menyelenggarakan kuliah umum, baik offline maupun online. Bahkan terakhir kemarin kita mengundang ada dosen dari India. Cerita tentang robot di sini. Jadi dosen dari India. Kemudian ada terakhir kemarin kita kunjungan juga dari Malaysia. Berikutnya. Ini beberapa kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk pameran. Mungkin adik-adik yang waktu masih sekolah pernah melihat gitu ya, atau mendatangi booth atau stand kami. Berikutnya. Kita juga melakukan kunjungan industri, beberapa industri yang pernah kami kunjungi. Kita pernah ke Yakult di Sukabumi, kita pernah ke Vesto yang ada di Serpong. Kemudian kita juga pernah ke pusat studi mobil listrik yang ada di ITS. Dan beberapa kunjungan kegiatan lain, Indosat, kemudian ke Indovision, dan beberapa perusahaan lainnya. Berikutnya, ini terakhir kita mendapatkan kunjungan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Mereka memilih Teknik Elektro Budi Luhur untuk melakukan sharing di kampus tentang kegiatan mahasiswa dan perkuliahan. Berikutnya. Kami juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengembangan dari hasil penelitian. Terakhir yang kami lakukan, kebetulan penelitian kami ada yang mengembangkan sampah untuk menghasilkan listrik, tapi saat ini kita gunakan dulu untuk menghasilkan gas, dan ini kita coba implementasikan di perumahan untuk mengelola sampah menjadi biogas. Kita juga membantu masyarakat di daerah Pandeglang sana yang belum ada listrik dengan menggunakan LED. Sederhana sekali, teman-teman bisa melakukan. Ini contoh mahasiswa sedang beraktivitas di sana, membuat di lab, kemudian dipasang di Pandeglang sana. Terus berikutnya. Ini juga aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, mulai dari himpunan, ada buka puasa bersama, ada malam keakraban, ada ulang tahun himpunan, kemudian ada temu alumni, dan banyak lagi kegiatan lain. Berikutnya. Dan terakhir, bahwa di ujung dari proses perkuliahan Anda akan membuat sebuah karya dalam bentuk tugas akhir. Ini adalah contoh dokumentasi pelaksanaan sidang dan pelaksanaan pembuatan TA. Yang di atas ini lagi sidang. Ini lagi sidang, demonya langsung di alat, di lapangan gitu ya. Kemudian ini yang kemarin terakhir sidang secara online karena lagi pandemi. Kemudian, jadi nanti kalau online, kita minta video alatnya itu di-upload di channel YouTube. Nah, jadi belajar kita jadi YouTuber, termasuk nanti kuliah pun beberapa tugas biasanya kami minta untuk upload di YouTube. Jadi kita belajar untuk jadi YouTuber, tapi YouTuber yang teknik gitu ya. Kemudian di proses akhir tadi nanti Anda akan mencapai cita-cita Anda untuk menjadi sarjana teknik, Anda akan diwisuda sehingga bisa memenuhi harapan Anda dan ekspektasi dari orang tua Anda. Berikutnya. Oke. Akhir kata, demikian sedikit paparan dari saya selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro tentang apa saja yang akan Anda alami selama 4 tahun, dan harapan kami paparan singkat ini bisa memberikan sedikit gambaran. Kami terbuka untuk silakan berdiskusi. Untuk teman-teman maba, saya ada di grup maba ya, teman-teman yang semalam posting tentang kuisis. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ajukan, akan coba kami jelaskan atau kami informasikan hal-hal yang memang teman-teman masih kurang jelas. Terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Budi Luhur.
Salam budi luhur. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Musafa atas pemaparannya. Berikutnya kami sajikan untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi untuk pemaparan dari ketua himpunan nih. Ada ketua himpunan dari arsitektur yaitu Mas Fahrul Ihsan untuk memberikan pemaparannya. Dipersilahkan Mas Fahrul. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Saya selaku Ketua Himpunan Program Arsitektur akan memberikan sedikit gambaran tentang Himpunan Arsitektur. Nah, di sini tuh nama himpunan adalah Himanika Nawasanga. Ya, lanjut. Nah, Himanika. Jadi Himanika itu sebutan dari himpunan mahasiswa program arsitektur. Sedangkan Nawasanga diambil dari filosofi kompas tradisional masyarakat Bali yang notabene merupakan 9 arah mata angin yang menjadi acuan para bupati di Bali dalam membangun sebuah tempat tinggal. Jadi sebagai arsitektur pada tahap perencanaan tidak lepas dari arah mata angin. Ya, selanjutnya. Apa Himanika ada? Jadi Himanika itu terbentuk sebagai organisasi, sebagai wadah mahasiswa untuk menciptakan karakter organisasi. Ya, terbentuknya pada 7 Juni 2002 di Universitas Budi Luhur. Ya, lanjut. Next, Mbak. Ya. Jadi kegiatan Himanika itu ada 2 yang pokok dan non pokok. Jadi kegiatan ini yang dilakukan terus menerus. Lanjut. Dan ada yang pokoknya seperti seminar, latihan software. Next. Ini ada contoh kegiatannya. Di sini ada forum dengar pendapat. Jadi teman-teman mahasiswa dan dari pihak fakultas berdiskusi tentang kondisi akademik dan non-akademik sebagai guna memajukan studi arsitektur Universitas Budi Luhur. Ya, next. Lalu ada pelatihan dasar organisasi. Di sini ada pelatihan sebagai wadah pembelajaran untuk calon anggota himpunan. Selanjutnya. Lalu ada malam keakraban. Di sini malam keakraban kita disatukan agar saling akrab sama ada mahasiswa, ada alumni, ada dari pihak fakultas juga. Selanjutnya. Lalu di sini kita ada TKI-MAI. Nah, jadi TKI-MAI ini forum mahasiswa arsitektur se-Indonesia. Di sini tempat kita berdiskusi, tukar pikiran, mengembangkan potensi, dan memperluas wawasan arsitektur. Dan di sini ada contohnya, ada gambar. Yang terakhir itu kami berangkat ke Jogja. Selanjutnya. Lalu ada Semar. Nah, di sini itu ada Semar yang mencangkup beberapa kegiatan seperti studi eksekusi, lalu ada seminarnya, pameran, dan workshop. Selanjutnya. Nah, ini contoh seminar yang terakhir.
ada foto-fotonya, ada workshop dan pameran selanjutnya. Nah, lalu selain di Semar, kita juga mengadakan seminar juga. Yang terakhir itu kita mengadakan seminar nasional yang ada peserta dari Aceh dan Medan. Di sini kita mengundang arsitek. Nah, bisa dilihat ini fotonya ada Relics, ya arsitek Relics. Ya, selanjutnya. Lalu ada pelatihan software. Di sini kita sharing-sharing ya tentang gimana sih software-software yang digunakan di luar dari pembelajaran kampus. Selanjutnya. Nah, lalu di sini ada pameran. Ini pameran pasca TKIMA ya, yang tadi teman-teman mahasiswa beberapa yang dikirim berangkat ke Forum Nasional Mahasiswa Arsitek, lalu di sini sharing tentang apa yang didapat dan dilampirkan kepada teman-teman dan fakultas. Selanjutnya. Ya, jadi itu adalah beberapa kegiatan dan itu ada beberapa kegiatan yang saya sampaikan. Bila mana ingin bertanya silakan. Dan di sini kita tidak hanya mengadakan kegiatan nih. Jadi di himpunan itu juga kita memanage tentang bagaimana soft skill, tentang bagaimana memanage suatu acara. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Baik, terima kasih Mas Pak Fahrul atas pemaparannya. Baik, untuk sesi berikutnya dilanjutkan pemaparan dari alumni Prodi Arsitektur yaitu dengan Mas Oki Saputra. Dipersilahkan untuk Mas Oki. Mas Ya, Oki halo. Saputra. Ya, Iya. oke. Ya, baik. Dipersilahkan Mas untuk Ini PPT-nya ya langsung ya. Sorry, ada salah. Moderator, apa bisa di skip dulu? boleh. Ya. Baik. Di switch dulu ya. Baik. Mungkin kita lanjutkan untuk selanjutnya ke sesi pemaparan dari Himpunan Teknik Elektro, yaitu dari Ketua Himate dengan Mas Herlangga Pratama. Dipersilahkan untuk pemaparannya, Mas Herlangga. Oke. Terima kasih buat Kak Rizka.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budi luhur. Di sini saya selaku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Di sini saya akan menyampaikan beberapa kegiatan dan apa saja yang ada di Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Apa itu Himate? Himate itu di sini singkatan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro itu ada sebagai wadah bagi mahasiswa jurusan Teknik Elektro untuk menyalurkan kegiatan yang bersifat keorganisasian, terus untuk mengasah kreativitas dari mahasiswa, dan juga dapat menambah wawasan dan mengasah keprofesionalisme mahasiswa dalam menggeluti bidang keilmuan di organisasi. Selanjutnya, sejarah Himate. Himate sendiri berdiri itu pada tahun 2000, bulan April, yang pada awalnya itu bernama Senat Mahasiswa STT UBL. Lalu berkembang di bulan Mei, berganti nama menjadi HMJ Teknik Elektro, Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro, dan pada tahun 2004 berubah menjadi Himate. Di sini Himate memiliki syarat-syarat untuk rekrutmen. Yang pertama itu mahasiswa aktif teknik elektro, dan yang kedua itu memiliki keinginan untuk mengembangkan diri dalam organisasi. Di sini dibutuhkan orang mahasiswa-mahasiswa yang ingin mengembangkan dirinya dalam bidang keorganisasian, bisa bergabung, lalu memiliki kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk berpartisipasi dalam organisasi, dan juga cerdas berbudi luhur. Selanjutnya, Himate sendiri di sini mempunyai program kerja. Program kerja Himate yang ada untuk tahun 2020-2021 punya kegiatan pokok dan punya kegiatan non pokok. Kegiatan pokoknya itu pertama ada malam keagrapan, lalu latihan dasar organisasi, acara besar himpunan, kegiatan keagamaan, serta ramah tamah wisuda. Dan kegiatan non pokok itu sendiri biasanya ada seminar dan workshop yang diadakannya, yang diadakannya itu diadakan oleh himpunan atau diadakan oleh prodi. Selanjutnya, kegiatan yang pertama itu ada malam keagraban. Malam keagraban itu biasanya dilakukan itu setiap tahun ajaran baru, yang bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa-mahasiswa baru teknik elektro dengan alumni dan juga senior-senior dari mahasiswa teknik elektro untuk menjalin silaturahmi agar bisa lebih erat kekeluargaannya. Dan juga di malam keagraban itu biasanya memiliki banyak kegiatan. Di sini ada contoh dokumentasinya. Ada biasanya kita mengadakan fun games, mengadakan malam api unggun yang bertujuan untuk sharing dengan alumni, dengan mahasiswa-mahasiswa elektro lainnya. Dan biasanya kegiatan malam keagraban ini diadakan itu di luar kampus. Jadi
bisa sekalian refreshing otak kita dari kegiatan-kegiatan kampus. Selanjutnya, kegiatan yang kedua itu ada latihan dasar organisasi. Latihan dasar organisasi itu maksudnya itu sebagai wadah pembelajaran bagi calon anggota. Jadi sebelum masuk anggota himpunan, biasanya kami mengadakan LDO. Untuk LDO sendiri biasanya diadakan itu di kampus, dan LDO itu diisi oleh para alumni dan juga senior. Materi-materi yang disampaikan di LDO itu biasanya materi tentang keorganisasian. Jadi sebelum kita masuk ke organisasi Himate, kita diajarkan terlebih dahulu tentang dasar-dasar keorganisasian. Selanjutnya, acara selanjutnya itu acara besar himpunan. Acara besar himpunan ini biasanya diselenggarakan itu bersamaan dengan hari lahirnya himpunan. Acara besarnya itu biasanya ada lomba dari prodi elektro, dan biasanya di akhir-akhir acara diadakan acaranya itu ada semacam festival. Jadi di dalam acara ini mahasiswa diajarkan untuk memanage sebuah acara. Selanjutnya, yang keempat itu ada kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan di sini biasanya itu kita mengadakan acara buka puasa bersama setiap tahunnya. Acara buka puasa di sini biasanya kita mengundang teman-teman dari yatim piatu, dan biasanya dihadiri oleh alumni dan dosen. Di sini ada beberapa contoh dokumentasinya. Selanjutnya, acara yang kelima yaitu acara Ramah Tamah Wisuda. Acara ini biasanya kita diadakan itu setiap setahun sekali. Dan ini sudah berlangsung dari dahulu, dan ini bisa dikatakan menjadi sebuah tradisi karena ya untuk menjalin keakraban dan kekeluargaan dari Himpunan Teknik Elektro. Selanjutnya, sini ada kegiatan non pokok dari Himate. Nah, biasanya kegiatan ini ada kegiatan seminar dan kegiatan workshop. Kegiatan seminar dan kegiatan workshop di sini biasa diadakan di kampus, dan dan kegiatan ini diselenggarakan oleh prodi ataupun dari himpunan sendiri. Nah, dari Himate sendiri biasanya sering mengadakan workshop. Selanjutnya, ya sebelum diakhiri, saya ingin menjelaskan apa aja yang didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa jika bergabung ke Himpunan Teknik Elektro. Di sini mahasiswa-mahasiswa dapat menambah ilmu dan wawasan yang tidak ada di dalam kelas, yang tidak dipelajari, yaitu mahasiswa dapat memanage sebuah acara, karena di himpunan sendiri sering mengadakan acara yang
dilakukan oleh himpunan. Jadi mahasiswa itu bisa mengkoordinir sebuah acara, lalu mahasiswa keuntungan masuk ke himpunan itu bisa bertukar wawasan dan ilmu oleh alumni. Kadang juga alumni kita masih berkomunikasi dengan baik dan juga dengan senior. Lalu jika ada kesulitan dalam perkuliahan bisa sharing dengan senior, dengan alumni di himpunan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat datang mahasiswa baru Teknik Elektro angkatan 2020. Jadikanlah himpunan ini sebagai rumah agar kalian tahu apa itu keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Baik, terima kasih Mas Herlangga atas pemaparannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Oki Saputra yang tadi mohon maaf sempat terskip. Untuk pemaparannya dipersilahkan Mas Oki. Sebentar kami bantu untuk share screen-nya ya. Halo, moderator, aman ya? Baik, sudah terlihat ya Mas? Oke. Sudah. Baik, dipersilakan Mas Oki. Ini di Zoom ya? Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga untuk Pak Nazuri, lalu ada Pak Musafa, lalu ada Bu Eni. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Di kesempatan yang sempit ini saya coba sharing saya sebagai alumni seperti apa di prodi arsitektur. Oke, kita langsung saja ya. Ini covernya, langsung next. Ya, di sini saya memang 2015 masuk ke dalam kampus Universitas Budi Luhur, di mana saya memang aktif dalam keanggotaan Himadika saat itu, lalu asisten lab arsitektur, lalu dilanjut dengan BEM Universitas Budi Luhur. Dan 2018 sampai 2019 saya berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh rektorat, area rektorat itu. Oke, dan di bawahnya ini ada foto-foto asisten lab dan beberapa acara. Next. Ya, ini adalah saat saya menjadi Menristek Dikti BEM UBL, di mana ada beberapa program yang memang saya dedikasikan untuk sivitas kampus, dan salah satunya adalah saya saat itu pembuatan BEM FT gitu. Entah sampai saat ini perkembangannya seperti apa, siapa tahu dari salah satu dari kalian bisa mensupport itu, tapi yang paling utama kalian bisa mensupport prodi kalian masing-masing di Himate dan di Himadika. Next. Ya, jadi 2018 kalau nggak salah saya perwakilan dari mahasiswa arsitektur, lalu kita ke Jogja untuk mengadakan apa namanya ya, kolaborasi dengan arsitek Austria. Jadi di sana yang mahasiswa itu hanya arsitektur Budi Luhur gitu, yang lainnya itu mereka sudah arsitek-arsitek profesional. Di sini saya mendesain Rusun Kali Jodoh, kurang lebih begini desainnya. Ya, next. Ya, jadi ini adalah project pada saat saya masih kuliah gitu. Nah, ini bisa kalian resapi bahwa saat kuliah pun kita bisa berkarya, kita bisa cari project, kita bisa dapat bimbingan dari dosen. Jadi nggak ada kata kita nggak bisa untuk mengerjakan proyek saat kita masih menjadi mahasiswa. Dan ini adalah salah satu proyek saya di Solo saat itu.
bikin pabrik tapi gimana terlihat tidak seperti pabrik. Kalau ini ada di mata kuliah semester 1 atau 2, bangunan fungsi ganda, nanti kalian yang di bidang arsitektur akan mempelajari hal itu, di mana atasnya untuk rumah tinggal dan di bawahnya untuk pabrik. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu desain yang saya kerjakan saat menjadi mahasiswa gitu. Nah, kalau kalian lihat itu di Budi Luhur ada air mancur, itu juga hasil desain saya dan sudah direalisasikan oleh yayasan. Lalu ada resepsionis juga, ini di gedung paling depan juga. Ini juga saya yang mendesain. Oke, next. Ya, ini beberapa juga taman belakang dan tempat ibadah Budi Luhur. Saat itu juga saya yang mendesain. Dan ini saya lakukan semua pada saat menjadi mahasiswa Budi Luhur. Next. Ya, ini adalah ruang kantor FTI, lalu ada walking space FTI, ruangannya Pak Roni di unit 7 juga saya juga yang mendesain. Jadi banyak karya yang saya mendesain di Budi Luhur lalu direalisasikan gitu. Dan lumayan kan menjadi job kita juga dan kita mempunyai pemasukan pada saat kita menjadi mahasiswa gitu. Oke, next. Ya, ini profil saya. Di saat saya menjadi mahasiswa, saya memang aktif untuk mengerjakan proyek-proyek kampus yang tadi saya sudah paparkan. Selebihnya nanti kalian bisa kontak saya. Kalau profil saya sarjana 2019, lalu mulai berkarir itu 2016 saat semester 3 di kampus. Lalu sekarang saya pemilik dari OS Studio Arsitek, lalu ada subkonnya Mitra Gelas dan PT Bangunan Sempurna di Sivil. Dan sekarang saya juga menjadi leader project Jiwa Group. Kalau kalian tahu tuh Janji Jiwa, sekarang ada 1000 store dan saya menjadi leader project atas pembangunan itu. Oke, next. Ya, jadi di sebelah kiri ini studio saya, timnya, dan 4 orang diantaranya juga anak Budi Luhur, yang 3 anak arsitektur, lalu yang 1 tuh hubungan internasional. Lalu kalau kalian lihat di sebelah kanan, saya sebagai leader project Janji Jiwa juga, itu juga ada juga alumni arsitektur juga, lalu ada alumni dari elektro juga, Seno gitu, dan saya membuat tim di mana memang saya memasukkan semua teman-teman yang dari Budi Luhur. Mereka cukup kompeten jadi bisa diajak kerjasama. Semoga kalian kedepannya juga gitu, jadi bisa berguna juga untuk teman-teman yang lainnya. Oke, next. Kita langsung waktunya sedikit. Nah, ini partnership saya, lalu proyek-proyek yang sedang berjalan saat ini membuat chat time. Next. Ya, ini adalah klaster, terus di sebelah kiri itu ada yayasan, saya membuat yayasan juga, lantai 3 dengan nuansa modern dan minimalis juga. Lalu ada Cendana, residen itu ada di PIK yang sebelah kanan, yang pink itu juga saya yang membuat. Oke, next. Ya, ini Masjid Semarang, lalu ada di Tower BNI 46, lantai 27, saya juga ada proyek di sana. Next. Ini just sharing aja ya, proyek-proyek yang memang saat ini sedang berjalan gitu. Ini landscape RPTRA yang saya buat di Jakarta Timur. Oke, next. Ya, ini salah satu yang saya desain untuk Janji Jiwa juga. Salah satunya ini proyek contohnya ada di depan kampus UPJ Bintaro, dan kurang lebih nuansanya seperti ini saya buat untuk desain Janji Jiwa. Oke, next. Ya, kurang lebih seperti inilah desain-desain interiornya, mengusung etnik kayu juga gitu, dan ada unsur kebudayaannya juga di dalam. Oke, next. Ini yang mahasiswa baru arsitektur mungkin bisa lihat, dan ini beberapa contoh stand alone sebagai pengganti kontainer. Kalau Janji Jiwa itu punya outlet-outlet yang berdiri sendiri, stand alone.
Oke, next. Ini ada di GBK dan di depan Mustopo juga ada, sudah ada bangunannya. Oke, next. Ya, ini di depan GBK, ini proses pembuatannya. Oke. Oke, lanjut. Ya, ini di depan Mustopo, kurang lebih bangunannya seperti ini. Jadi kenapa saya bisa melakukan seperti ini ya karena pada saat saya menjadi mahasiswa, saya sangat benar-benar memanfaatkan waktu itu. Kalau kalian hanya pikir 4 tahun itu lama, itu sangat sebentar karena kita kuliah pun tidak lama, jam mata kuliahnya, lalu diharapkan memang kita banyak praktek gitu. Dan kalau di arsitektur dengan Bu Eni juga sepak terjangnya juga sudah tinggi, jadi bisa kalian melakukan diskusi terkait proyek-proyek yang bisa kalian garap gitu. Dengan simpel aja, dimulai dari desain-desain di sekeliling kalian gitu, entah dari SGB, studio gambar segala macam, itu kalian bisa laksanakan gitu untuk memacu kalian bahwa saya tuh benar-benar aktif. Oke. Next. Ya, ini adalah proyek terakhir yang mau saya presentasikan. Jadi pesannya sih memang di zaman sekarang kan cepat ya. Kalau kalian itu terlalu lama, kalian akan tertinggal gitu kan. Kalau Pak Jokowi bilang kan negara yang maju itu bukan karena negara yang pintar, tapi karena negara yang cepat. Dan itu mungkin juga berlaku untuk kita sebagai individu. Kalian tidak usah minder bahwa kalian tidak bisa menggambar, kalian tidak bisa mengerti tentang arsitektur lebih dalam gitu. Yang paling penting adalah seberapa cepat kalian memahami dan seberapa cepat kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan dan sekitarnya. Oke, next. Ini adalah proyek-proyek pada saat pandemi ya, membangun retail dan membuka public space untuk mereka bisa enjoy dalam berdiskusi di mall. Ini posisinya di depan mall. Oke. Ya, lanjut. Ini tampilan terakhir. Lanjut. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Lanjut. Oke, sudah. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Pesan saya bahwa kita tidak usah minder bahwa kita angkatan paling sedikit, karena dari dulu memang teknik itu juga mahasiswanya tidak banyak, tapi yang tidak banyak inilah yang akhirnya bisa menjadi orang-orang yang bisa berguna juga untuk sekitar gitu, dan juga bisa berprestasi lah intinya gitu. Jadi kalian nggak perlu takut soal itu. Dan tolong support untuk prodi kalian juga yang di arsitektur, di Himanika, lalu di elektro, Himate gitu. Jadi kalian good luck, semoga bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Oke, moderator. Baik, terima kasih Mas Oki atas pemaparannya. Sangat menarik ya teman-teman, desainnya Mas Oki keren. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemaparan dari alumni Prodi Teknik Elektro dengan Mas Sefrizal Agus Mubarok. Dipersilahkan untuk Mas Sefrizal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya share screen dulu ya. Baik, Mas. Oke, sudah terlihat screen saya? Sudah, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Oke, kebetulan perkenalkan, saya Safrizal dari alumni Teknik Elektro perangkatan 2008. Dan saat ini saya bekerja di robotik spesialis di PT ABB. Dan kebetulan secara garis besar di budi luhur itu sangat bagus sekali untuk menjadi wadah para mahasiswanya untuk menyiapkan mental dan juga skill mahasiswanya di di industri di masa depan. Oke, sebagai mahasiswa budi luhur kita juga jangan lupa untuk bisa mengadopsi sifat yang adiktif
kreatif, inovatif, dan berbudi luhur di era kebiasaan baru ini. Oke, setelah tadi pemaparan banyak materi dan juga banyak sharing, mungkin saya mau coba kasih motivasi dulu nih buat mahasiswa baru khususnya di teknik di Fakultas Teknik dan juga khususnya di Teknik Elektro. Jadi sebelum saya share beberapa aktivitas yang telah saya kerjakan, saya kasih motivasi dulu pada mahasiswa supaya nantinya bisa fokus ke depannya itu mau seperti apa. Karena kebetulan di Teknik Elektro itu ada beberapa konsentrasi. Yang pertama itu ada di kontrol, yang kedua ada di telekomunikasi, dan juga dan nantinya saya akan sharing beberapa proyek yang bisa jadi referensi buat mahasiswa seperti itu. Dan juga motivasi yang pertama, jangan lupa untuk fokus pada impian yang akan diraih buat mahasiswa. Yang kedua, untuk membiasakan diri kita untuk bisa berkompetisi. Karena di dunia luar ini, kompetisinya ini bukan hanya dari budi luhur nantinya. Jadi kita juga akan berkompetisi dari universitas lain seperti ITS, UI dan yang lainnya yang notabene mungkin mereka sudah biasa hidup berkompetisi gitu. Oke, dan juga yang terakhir jangan lupa bersyukur dan memanfaatkan fasilitas yang ada di budi luhur. Dari kebetulan saya sudah lama bergabung di aktivitas robotik budi luhur, dan itu yang menjadi wadah riset saya pribadi dan juga bisa sampai mengantarkan saya ke saat yang sekarang gitu. Oke, jadi setelah tadi motivasi, jadi di era industri 4.0 ini, mahasiswa teknik elektro itu menjadi salah satu pionir untuk pencetus di industri 4.0. Nanti saya akan sharing terkait video tersebut. Jadi kira-kira kontribusi apa yang bisa kita sumbangkan dari alumni teknik elektro di masa depan. Dan ini beberapa proyek yang saya buat di Indonesia. Ini di industri robotik. Jadi di bagian sebelah kiri itu proses untuk pembuatan mobil wuling. Jadi di sana sebetulnya ada seratusan robot gitu. Cuman yang boleh saya ambil gambar cuman yang ini aja. Jadi di sana di aplikasi industri, alumni teknik elektro itu akan dituntut untuk bisa melakukan programming di tingkat yang lebih advance. Jadi kalau misalnya nanti di kuliah kita belajar programming microcontroller, programming PLC, nah kedepannya di industri 4.0 yang real, di industri skala besar, nah seperti ini. Jadi di proses pembuatan mobil, di proses manufaktur, itu semuanya akan dilakukan otomatis. Itu kenapa terkait standar safety yang ada di industri itu sangat tinggi, karena pekerjaan ini pekerjaan yang rumit dan butuh kepresisian tinggi seperti itu. Jadi bisa dicek di sebelah kiri itu proses pembuatan untuk sasis underbody mobil wuling. Ini wulingnya ini mereknya yang tipe Cortez, dan yang di sebelah kanan proses pembuatan stem platnya. Jadi mungkin bisa jadi referensi dan masukan buat tim risetnya budi luhur untuk mengadopsi di skala industri kira-kira seperti ini untuk proses pembuatan mobil listrik dan mobil konvensional. Proyek ini saya lakukan kurang lebih itu di dalam kurun waktu sekitar 6 bulan. Dan pure semua itu kita lakukan secara lokal di Indonesia. Dan nantinya alumni dari Fakultas Teknik Elektro, dia yang akan melakukan integrasi programming di robot khususnya, dan juga melakukan flow study di proses sebelum proses
fabrikasi dan setelah proses fabrikasi. Dan ini salah satu implementasi nyata industri 4.0 di industri yang ada di Indonesia. Jadi membantu operator manusia untuk melakukan pekerjaan yang khususnya sangat berbahaya. Itu peran alumni teknik elektro di dunia industri otomotif. Jadi sebenarnya ada banyak sekali proses yang bisa dibantu oleh alumni teknik elektro, apalagi di ranah industri otomotif itu hampir semua area itu akan dimasuki sama orang-orang dengan background alumni teknik elektro. Dan alhamdulillah ilmu itu, bekal itu sudah saya dapatkan di Budi Luhur. Jadi ketika di tahun 2011 itu saya sudah masuk ke overseas engineer di salah satu perusahaan Jepang untuk handle otomasi di bagian robotik. Oke, ini peran serta alumni teknik elektro di industri otomotif. Nggak cuma dari itu. Dan ini salah satu proses di industri makanan. Kalau di sebelah kiri itu proses pengapakan untuk tepung, namanya itu tepung mas. Tepung mas itu jadi proses pengapakannya itu dibantu dengan menggunakan robot. Nah, semua proses otomasi ini yang awalnya itu dilakukan oleh orang. Dan dilakukan oleh orang itu membutuhkan 9 sampai 10 orang. Nah, dengan satu robot ini kita bisa menggantikan 9 orang menjadi satu robot dengan kecepatan yang lebih baik. Dan tentunya lulusan dari teknik elektro, kita harus bisa mahir. Yang pertama di sisi kontrol untuk programming PLC, yang kedua flow process control, dan yang ketiga itu di programming robotnya. Oke, implementasi project ini saya sudah lakukan yang sebelah kiri itu di tepung emas, yang di sebelah kanan itu ada di PT Unilever Indonesia. Oke, itu peran serta teknologi 4.0 dan juga teknologi robotik yang dikembangkan di area food and beverage. Nah, nggak cuma dari itu, salah satu aplikasi ini adalah satu desain aplikasi yang menurut saya itu hal yang paling wah yang pernah saya kerjakan. Jadi di sini ini implementasi semua studi teknik elektro. Yang pertama itu ada image processing, yang kedua itu ada control, yang ketiga itu ada programming. Itu saya masukkan, dituangkan di project ini. Nah, ini saya lakukan project di PT Mattel Indonesia untuk proses assembling Barbie. Nah, jadi bisa dilihat proses yang pertama ini, robot bisa ambil barang bagian Barbie itu menggunakan kamera. Dan ini salah satu aplikasi pengembangan dari kuliah image processing. Jadi robot bisa tahu tangan itu ada di mana, kaki itu ada di mana, dan robot itu bisa ambil. Dan ini membantu proses assembling di pabrik Mattel Indonesia. Dan ini saya butuh waktu untuk desain, dari desain, simulasi, cost control, cost study, itu sekitar waktu 8 bulan sampai bisa implementasi di video ini. Memang pada hakikatnya industri yang ada di manufacturing itu banyak yang bersifat rahasia. Jadi nggak banyak orang yang akan tahu di industri ini, seperti itu.
Nah, jadi peranan industri 4.0 di ranah sudah mencapai sampai di industri mainan. Jadi sampai di tingkat itu implementasi industri 4.0 saat ini. Dan proyek ini sudah saya lakukan di tahun 2017. Jadi betul yang tadi dibilang sama Pak Oki di alumni arsitektur yang sebelumnya, kita harus membiasakan diri untuk bisa berkompetisi karena di luar sana kita nggak tahu hutan yang di luar itu akan lebih cepat pertumbuhannya seperti itu. Jadi di proyek ini saya implementasi 3 unit robot, 2 unit PLC, dan juga 4 unit kamera image processing untuk membantu proses pick and place part yang akan di-assembling. Jadi buat teman-teman nantinya di studi teknik elektro yang akan memfokuskan image processing, ini salah satu contoh implementasi image processing yang ada di dunia industri. Dan kalau misalnya mau berkonsentrasi dan berkarya di ranah robotik, dan ini salah satu contoh di dunia industri versi robotiknya seperti ini. Dan buat teman-teman yang nantinya akan fokus di kontrol PLC, dan semua robot ini kapan dia bisa jalan, kapan dia bisa stop, kapan dia harus mulai kerja, dan itu dikontrol oleh yang namanya device PLC. Jadinya buat teman-teman yang nantinya akan fokus di kontrol, ini salah satu wujud implementasi yang ada di dunia industri. Seperti itu kira-kira. Oke, itu sekian dari saya, dan ini betul-betul hasil karya yang sudah saya implementasikan untuk mengembangkan teknologi yang ada di Indonesia. Seperti itu. Dan saya terima kasih kepada Budi Luhur, Pak Ahmad Pusapa, Pak Nazori, dan para pejabat yang lainnya yang sudah peran aktif ketika saya berkuliah di Budi Luhur ini untuk bisa membimbing saya. Seperti itu. Oke, kalau misalnya dari teman-teman misal ada diskusi, terus ada pertanyaan terkait industri robotik dan kontrol khususnya, nanti kita bisa sharing-sharing di sesi ini atau di sesi yang lain. Seperti itu. Oke, moderator. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mas Safrizal Agus atas pemaparannya. Sangat menarik sekali ya, Mas Safrizal. Baik, selanjutnya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, berikutnya seperti yang tadi saya informasikan di kolom chat, ada sesi kuis nih, yang selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Kaprodi, Ibu Anggraini. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih. Bisa ditutup presentasinya? Oke, terima kasih. Sesuai dengan janji yang saya berikan di chat, bahwa kita akan memberikan hadiah pada kalian berupa voucher OVO, tapi tentunya kita akan menggunakan kuis. Kuisnya menggunakan Quizy. Saya akan tampilkan kode ya, kode untuk Quizy-nya. Saya akan berikan waktu sekian menit, nanti kalau kira-kira kalian sudah masuk, baru kita akan play. Oke, saya akan share screen dulu ya. Oke, sudah bisa dilihat? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, untuk kodenya adalah 300639. Silakan kalian buka webnya adalah joinmyquiz.com. Kalau sudah, nanti
untuk kodenya adalah 300639. Jika hampir semua sudah masuk, saya akan mulai start, kalian kerjakan soalnya. Materinya adalah ringan dari materi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan, oleh saya sendiri maupun dari Bapak Ahmad Mustafa ya. Baru ada 9 orang. Baru ada 9 orang yang join. Ayo yang lain. Nambah. Ayo nambah lagi. Biar kesempatannya semakin besar untuk bisa mendapatkan voucher OVO. Bermanfaat loh ya. Bisa untuk beli makanan, bisa untuk beli pulsa. Ya, manfaatnya banyak ya. Saya kasih kesempatan sebentar lagi ya. Baru 13. Oke, ini pesertanya banyak loh, ada puluhan loh di kelas ini. Oh, pinggiran lagi. Nama ada? Kodenya 300639. Yang nggak tahu aku tuh. Saya kasih kesempatan 1 menit lagi untuk bisa join. Oke, sambil menunggu yang lain join, nanti kalau misalkan sudah ada pengumuman beberapa mahasiswa yang menang, kalian nanti bisa WA ke nomor saya. Sudah saya share tadi ya di kolom chat di 0811862848. Nanti kalian bisa memberikan identitas kalian supaya sama dengan nama pemenang yang ada di sini. Kemudian kalian berikan nomor OVO kalian, nanti akan kita kirimkan. Oke, 15 detik lagi saya tunggu. Oke, kita mulai ya. Siap-siap ya, teman-teman semua ya. Kita mulai. Wow, banyak sekali yang benar semua ya. Luar biasa. Berarti kalian benar-benar menyimak materi ya. Hebat, hebat.
Baik, mohon maaf teman-teman mahasiswa dan mahasiswi, sepertinya Ibu Anggra ini ada kendala signal, jadi mohon ditunggu ya teman-teman semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikut adalah nama-nama yang menang ya. Jadi silahkan setelah ini kalian bisa WA ke WA Ibu. Yang pertama adalah Naufal Windra, Ahmad Rizal Alfiansah, kemudian Rahmat Surya Dinata, Diki Khairuddin, Hamzah Abdul Rahman, Reynardo, Fahrel Raihan, Septian Anang, Reisya Takaria, dan Yasmin Fatima. Jadi ada 10, nanti masing-masing akan mendapatkan voucher ya. Akan mendapatkan voucher dari OVO. Ya, silahkan. Jadi dari Noval, sekali lagi saya bacakan, Noval, Ahmad, Rahmat, Diki, Hamzah, Reynardo, Fahrel, Septian, Reza, dan Yasmin. Ya, ada 10 mahasiswa, silakan habis ini WA ke saya, nanti akan saya berikan voucher OVO-nya. Terima kasih. Baik, Oke, terima kasih. saya kembalikan, Mbak. Iya, terima kasih Ibu Anggra ini, dan selamat ya untuk teman-teman yang sudah memenangkan kuisnya. Lalu mungkin berikutnya acara penutupan ya Bu ya, karena dilihat rundown tinggal beberapa menit lagi. Baik, sebelum penutupan, mungkin bisa diaktifkan kameranya teman-teman semua. Jadi kita ada sesi foto bersama sebelum penutupan. Baik, di on cam ya teman-teman. Baik, dapat diinformasikan teman-teman, untuk sesi foto bersama ini akan delay sekitar 3-5 detik. Jadi mohon untuk agak ditahan sedikit ya teman-teman ya. Begitu nanti saya hitung, nanti agak bertahan sedikit, 3-5 detik saja. Begitu saya sudah bilang oke, berarti sudah ter-record seperti itu. Baik, sepertinya masih ada yang belum on cam nih. Boleh diaktifkan kameranya?
Mas Fahrul, Mas Herlangga juga bisa ikut serta ya Mas ya. Baik, masih ada yang belum on cam, boleh untuk diaktifkan kameranya. Baik. Wah, cantik-cantik ya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Baik, di sini nanti ada 2 slide, berarti kita akan 2 kali sesi fotonya. Jadi teman-teman agak bersabar sedikit untuk bertahan ya pada gayanya masing-masing. Baik, kita mulai ya teman-teman semua ya. 1, 2, 3. Mohon ditahan dulu ya teman-teman ya. Baik, sudah. Lalu yang di slide kedua, bersiap ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Baik, mungkin untuk penutupan bisa dipersilahkan untuk Bapak Dekan untuk memberikan sedikit pemaparannya kembali untuk di akhir acara. Dipersilahkan Bapak Dr. Nazori. Baik, terima kasih Pak moderator ya. Terima kasih kepada kehadiran para mahasiswa ya. Semoga apa yang dipaparkan oleh Kaprodi Elektro atau Arsitektur dapat bermanfaat bagi kita semua dan sukses selalu. Oke, salam budi luhur. Salam budi luhur. Oh, ya. Baik, terima kasih Bapak Nazori dan Ibu Anggraini selaku Kaprodi Arsitektur dan Bapak Ahmad Musafa selaku Kaprodi Teknik Elektro. Baik, atas waktunya dan teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Salam budi luhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alia. Udah belum sih? Apa jika mau di lift, boleh di lift? Tungguin. Oke. Apa ini?